Bagaimana Rusia dikalahkan dalam 11 hari? Di Rusia, Vladimir Lenin dan Bolshevik mengambil alih kekuasaan pada November 1917. Mereka mengeluarkan dekrit tentang perdamaian yang meminta Rusia untuk segera berhenti berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama. Ketika pembicaraan dimulai, kekuatan pusat membuat permintaan yang akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan Polandia, Lituania, dan Latvia Barat, yang mereka telah memenangkan antara tahun 1914 dan 1916. Ini tidak dapat diterima oleh Bolshevik, sehingga mereka meninggalkan pembicaraan yang melanggar gencatan senjata. Hasilnya, pada 9 Februari, Max Hoffmann, Kepala Staf Jerman, menandatangani perjanjian damai dengan Republik Rakyat Ukraina. Pada tanggal 18 Februari, gencatan senjata berakhir, dan kekuatan pusat menyerang Bolshevik dalam serangan 3 arah besar. Tentara Jerman menyeberangi Sungai Dwina dan bergerak menuju Dvinsk di utara dan Lutsk di selatan Ukraina. Pada 19 Februari, kedua kota ini diambil alih. Sekarang bahwa Bolshevik tahu bahwa mereka berada dalam bahaya, mereka siap untuk menerima persyaratan perdamaian. Tetapi Max Hoffmann, yang bertanggung jawab atas tentara Jerman, tidak terburu-buru untuk menerima perubahan mereka. Dia mengatakan kepada Bolshevik bahwa mereka harus mengirimkan janji-janji mereka secara tertulis melalui kurir. Setelah 2 hari, surat itu datang, tetapi syarat-syarat itu ditolak oleh pemerintah di Berlin. Di depan tengah, sementara itu, Jerman langsung menuju Moskow dan merebut Minsk pada tanggal 21. Di apa yang sekarang Estonia, ada banyak pertempuran di utara, dan pasukan Jerman datang ke darat di barat laut negara. Mereka mengambil kota Hapsal keesokan harinya. Pada tanggal 24, mereka bergerak ke selatan dan memasuki Parnu, di mana mereka bertemu dengan tentara Jerman yang datang dari selatan. Jerman merebut kota-kota Viljandi dan Tartu pada hari yang sama. Keesokan harinya mereka mengambil alih kota Reval. Tentara Jerman mengambil alih kota Pskov Rusia sekitar waktu ini. Tentara Soviet tidak menempatkan banyak pertempuran melawan apapun dari ini. Pada 27 Februari, sebuah pesawat Jerman membombardir Petrograd, ibu kota Uni Soviet. Kota ini berisiko jatuh. Di bagian tengah, ada yang kurang. Pada tanggal 27, kota Mogilev jatuh. Tetapi tentara Jerman bergerak ke kota Ukraina Sitomir, yang berada di selatan. Mereka bergerak cepat ke depan dan mencapai Kiev, kota itu, pada 2 Maret. Dalam buku catatannya, Kepala Staf Jerman, Max Hoffmann, menulis tentang tindakan itu. Dia menulis, ini adalah perang paling lucu yang pernah saya hadapi. Kami menempatkan beberapa pejalan kaki dengan senapan mesin dan 1 pistol di kereta api dan membawanya ke stasiun berikutnya. Mereka mengambilnya, membuat para Bolshevik menjadi tawanan, mengumpulkan beberapa tentara lagi, dan sebagainya. Proses ini paling tidak menarik karena itu baru. Tidak ada keraguan bahwa pasukan Bolshevik akan jatuh. Setelah banyak pembicaraan di Petrograd, beberapa Bolshevik masih tidak ingin perjanjian damai dengan Jerman, tetapi Lenin, yang mendukung perdamaian, menang, dan pada 3 Maret, perjanjian itu ditandatangani. Jerman dan Bolshevik menandatangani perjanjian Brest-Litovsk. Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Belarus, dan Ukraina diambil dari Uni Soviet. Meskipun kesepakatan itu sangat keras, itu memberi Bolshevik, yang berada di tengah-tengah perang saudara, beberapa kenyamanan. Kesepakatan itu memastikan bahwa kepentingan bisnis Jerman akan menerima perlakuan khusus di Rusia. Pemerintah tidak merampas properti Jerman. Pemilik Jerman dapat mengklaim kembali semua properti yang diambil dan dilaporkan setelah 1914. Selain itu, mungkin bagi Jerman untuk memperoleh aset Rusia melalui fakta dan mencegah pemerintah Bolshevik mengambil kendali atas mereka. Bagi konservatif Rusia, yang telah lama khawatir bahwa Jerman akan mengambil alih ekonomi Slavia, perjanjian Brest-Litovsk adalah bencana bagi negara mereka. Tidak semua orang yang menentang Uni Soviet menentang fakta. Fakta bahwa mereka berdua tidak ingin menandatangani perjanjian itu menyatukan kelompok Bukharin dan revolusioner sosialis kiri. Bersama-sama, mereka membentuk oposisi yang kuat dalam eksekutif Soviet. Tetapi terlepas dari fakta itu, kekuatan pusat terus bergerak maju selama 2 bulan lagi. Pasukan Jerman memasuki kota Narva pada 4 Maret. Mereka sekarang hanya 85 mil dari Petrograd, ibu kota Uni Soviet.
Lenin memindahkan kota dari Petrograd ke Moskow sebagai reaksi. Pada 13 Maret, Jerman telah mengambil alih kota Ukraina Bakhmach, dan kedua pasukan Austro-Hungaria dan Ukraina telah pindah ke kota Odessa. Kekuatan pusat terus bergerak maju selama 30 hari ke depan, dan pada 9 April, mereka mengendalikan Kharkiv, Yekaterinoslav, Nikolaev, dan Rostov. Jerman dan Ukraina kemudian memutuskan untuk mengambil sisa Ukraina Selatan terlebih dahulu dan kemudian berlayar ke Crimea. Pada tanggal 13 April, mereka melakukan serangan lagi dan dengan cepat merebut kota Zaporizhia. Mereka kemudian melakukan perjalanannya dua arah dari timur dan barat, mengambil kota Melitopol dari sebelah timur, memasuki Crimea, dan mengambil kota Armyansk dari barat. Pada 19 April, kedua tentara kekuatan pusat telah bergabung dan melanjutkan dorongan mereka ke Crimea. Dalam waktu seminggu, mereka telah merebut kota-kota Dzhankoy dan Simferopol. Pada 2 Mei, kota Sevastopol telah runtuh, dan kekuatan pusat menguasai seluruh Crimea. Kurangnya minat penduduk setempat dan kepercayaan rendah dari pasukan Bolshevik dibandingkan dengan rekan-rekannya Austria-Hungaria dan Jerman membantu membuat kemenangan ini di Ukraina mudah. Di Ukraina, kelas atas perkotaan, kebanyakan dari mereka adalah Rusia yang lelah dari kebijakan nasionalis dan sosialis pemerintah Rada Ukraina, menyambut kekuatan pusat. Tetapi di pedesaan, di mana pasukan mengambil makanan tanpa meminta dan mengirimnya ke barat untuk memberi makan rakyat Austria, petani Ukraina membenci Jerman dengan segenap hatinya. Pertama, tergantung pada Rada untuk mengumpulkan makanan. Ia harus mengirimkan 300 truk kargo gandum setiap hari. Ini disepakati dalam perjanjian damai 9 Februari sebagai semacam penghormatan kepada Berlin sebagai imbalan untuk pasukan Jerman yang melindungi kebebasan Ukraina dari Rusia. Tetapi seiring waktu, mereka perlahan-lahan berhenti menanam sebanyak itu dan menyembunyikan makanan mereka dari kolektor Rada. Setelah itu, Rada terlepas dari membayar penghormatan ini, sehingga pasukan Jerman masuk ke kota-kota dan mengambil makanan. Mereka melakukannya tanpa berpikir, mengambil makanan dan benih penting dari banyak peternakan petani. Lebih buruk lagi, mereka menghukum petani yang tidak membayar biaya di pengadilan militer mereka tanpa izin Rada. Jutaan hektar tanah petani yang tidak ditanam dikembalikan kepada orang-orang yang dulu memilikinya sebagai cara untuk menghukum petani-petani yang mencoba merusak perekonomian. Akibatnya, ada gelombang pemberontakan petani dan pertempuran gerilya yang dimaksudkan untuk menghentikan Jerman dari mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jembatan dan jalur kereta api rusak, dan unit Jerman diserang dari hutan. Pertanian di Ukraina berubah menjadi kekacauan. Para revolusioner sosialis kiri Rusia dan Ukraina bertanggung jawab untuk mengatur sebagian besar acara petani ini. Tetapi Jerman mengatakan bahwa situasi tidak dapat dikendalikan karena Rada. Pada akhir April, mereka menangkap pemerintah Rada dan menggantikannya dengan pemerintah palsu mereka sendiri yang dipimpin oleh Hetman Skoropadsky, seorang jenderal di salah satu korps tentara Ukraina pertama. Pemberontakan ini didukung oleh pemilik tanah Rusia, yang juga menentang perang petani. Dia adalah salah satu pemilik tanah terkaya di Ukraina. Dia telah bekerja sebagai asisten Tsar Nicholas II yang kejam, dan sekarang dia harus melakukan hal yang sama untuk penguasa baru Ukraina di Berlin. Di pusat, kekuatan pusat menghentikan aktivitas militer mereka, tetapi kemajuan mereka terus di utara. Ini karena perang saudara Finlandia telah dimulai antara Finlandia Merah dan Finlandia Putih. Tentara Jerman tiba di Finlandia pada awal April, dan dalam seminggu, mereka telah merebut kota Karis. Pada 12 April, kota Loviisa diambil dalam aksi pendaratan lain. Pada hari berikutnya, Jerman merebut Helsinki, kota Finlandia. Tentara terus bergerak maju, dan selama 3 minggu berikutnya, Lahti dan Hämeenlinna juga diambil. Pada akhir bulan, Perang Saudara Finlandia berakhir. Jerman dan Finlandia Putih telah memenangkan perang melawan Finlandia Merah. Pada Mei 1918, Jerman mengambil alih Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Belarus, dan Ukraina. Beberapa tempat Rusia juga berada di bawah kendali Jerman pada saat itu. Namun aturan ini tidak akan bertahan lama. Pada bulan November 1918, kurang dari 6 bulan setelah perang dimulai, kekuatan pusat menyerah kepada sekutu. Akibatnya, semua wilayah yang dipegang di timur menjadi bebas. Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia semua akan mempertahankan kebebasan mereka.
Namun, Ukraina dan Belarus akan dibagi antara Polandia dan Bolshevik. Terima kasih telah menonton, kita akan bertemu di hari berikutnya, seperti biasa.